Halo guys, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi hari ini gua mau sharing pengalaman gua pakai Realme Narzo. Drop it. Handphone yang cukup menarik sih buat dibahas. Jadi gue beli HP ini pas harga flash sale di harga 2.799.000. Kok bisa murah gini ya? Ternyata usut punya usut, Realme Narzo ini hanya dijual untuk pasar online. Jadinya buat bisa neken harga lagi. Jadi ya kalau kalian mau beli di toko offline harganya bisa lebih mahal. Dan katanya Realme Narzo ini bakalan ada penerusnya. Tungguin aja. Takut ya pasti pas beli HP ini, ada yang baru lagi nongol. Haha. Intinya sih bersyukur aja, pakai apa aja yang kita punya dulu. Selama nggak ada masalah yang cukup mengganggu. Kalau ada masalah ya baru upgrade ke HP yang paling baru. Buat bodinya menurut gue cakep ya dengan finishing plastik. Ya walaupun bahannya plastik tapi tetap asik. Seakan-akan kayak ada soulnya gitu. Asli keren sih ini modelnya. Tapi buat kameranya sih sama kayak modelan khas Realme ya. Pakai modelan kamera vertikal terus ada logo Realme-nya di bawah kiri. Buat kamera depan juga udah kekinian banget di tahun 2020. Udah pakai model pansol di bagian atas kiri. Walaupun diameter kamera depannya agak cukup gede ya menurut gue. Tapi masih oke. Buat genggaman tangan juga masih enak. Kayaknya pas gitu kalau modelan HP Realme dipakai di tangan gua yang kecil ini. Soalnya dia panjangnya 162,1 mm, lebarnya 74,8 mm, ketebalannya 8,9 mm, beratnya cukup pas sih karena ada di angka 191 gram. Buat peletakan tombol-tombol untuk fingerprint ada di bagian samping kanan yang udah nyatu sama tombol on off. Di atasnya ada nggak ada apa-apa. Terus di sisi kiri ada tombol volume. Agak beda ya, biasanya tombol volume ada di sisi kanan, ini ada di sisi kiri. Terus sama ada slot SIM tray yang udah 2 slot SIM card sama 1 slot buat micro SD. Bisa di up sampai 256 GB. Terus di bagian bawah ada jack audio, mikrofon, port USB Type-C dan speaker mono. Buat suaranya sih biasa aja ya. Nih buat pengetesan suaranya. Lanjut buat layarnya, HP ini udah pakai layar 6,5 inch, resolusinya 2400 x 1080 Full HD Plus IPS LCD. Layar HP ini juga udah mampu memberikan tampilan yang sangat nyaman di mata dan warna yang ditampilkan cukup natural. Oke. Sama dia udah pakai fitur OC Vision yang berfungsi buat menampilkan efek visual super jernih. Tapi aplikasi yang bisa dipakai cuman baru ada TikTok, VMate, Like, MX Player. Yang paling gue suka ini ada di efek pas kita buka face recognition-nya. Dia ada efeknya gitu di bagian kamera pansolnya. Sesuatu yang simple tapi cukup menarik. Tapi buat kalian yang mau buka HP ini dengan lebih cepat bisa pakai fingerprint-nya karena lebih cepat. Tinggal tap doang, langsung kebuka. Dan layarnya ini udah dilengkapi sama Corning Gorilla Glass. Tapi nggak tahu Gorilla Glass berapa. Yang tahu boleh komen di bawah. Tapi kayaknya sih Gorilla Glass 3 dah. Sama dia juga udah pakai screen protector bawaan. Dan buat varian warnanya ada black, white. Gue sih lebih suka yang black ya, warnanya itu simple. Terus dia juga ada kayak cahaya-cahaya gitu pas di bagian bawahnya. Nggak terlalu lebay deh menurut gue. Ini udah cakep. Dan yang paling penting dan utama dia udah pakai refresh rate 90Hz. Ya walaupun Realme 6 juga udah pakai refresh rate 90Hz. Jadi ini gue rasa versi murahnya Realme 6. Anjir, Realme 6 aja versi murah. Berarti kalau ini Realme versi murah kuadrat. Lanjut buat spek lengkapnya, pakai chipset MediaTek Helio G90T, RAM 4GB per 128GB, masih bisa di-upgrade ke 256GB. Baterainya 4300 mAh, pakai layar 6,5 inch Full HD+, harganya 2,799 harga flash sale. Kalau harga normal itu di angka 2.999.000. Buat chipset MediaTek Helio G90T ini saingan terberatnya Snapdragon 730G. Buat di skor Antutu gua dapet di angka kok ini Realme 6S ya? Buat skor Antutu benchmark gue dapet di angka 292 ribuan. Wadaw,
Padahal buat Snapdragon 730G gue dapat di angka 274 ribuan buat di HP Redmi Note 9 Pro ya. Dan buat skor Geekbench 5 dapat di skor 536 buat single core, 1689 buat di multicore. Lanjut buat pengetesan gamenya. Buat di PUBG Mobile gue dapat di settingan Smooth Ultra, Balance dapat di Ultra, HD dapat di High, HDR masih nggak bisa. Masih nunggu di unlock lah. Kok masih di Smooth Ultra ya? Padahal di Realme 6 dengan chipset yang sama udah dapet di Smooth Extreme. Mungkin karena belum di unlock aja kali ya. Sayang banget sih. Lanjut buat settingannya gue pakai HD Graphic High. Pakai settingan paling tinggi cuy. Berikut gameplaynya. Buat game pertama sih nggak ada masalah ya. Buat giroskopnya juga udah enak. Tapi pas buat di game kedua udah mulai berasa angetnya di bagian kameranya. Tapi masih bisa ditangkal sih sama case bawaan. Buat ngegamenya gue main dari 50% main 2 game di deathmatch, cuman berkurang 5%. Buat gameplaynya juga cepet sih, nggak terlalu lama. Dan buat settingan CODM grafik rendah dapat di max, medium di max, high di max, sangat tinggi dapat di settingan sangat tinggi. Lanjut buat pengetesannya ini gue pakai di settingan grafik sangat tinggi, frame rate-nya sangat tinggi. Berikut gameplaynya. Buat gameplaynya juga nggak ada masalah berat sih, masih enak-enak aja. Cuma kalau pakai case bawaan nggak enak karena layarnya tipis sampai ujung. Jadi tangan gue suka kehalang sama case-nya yang tebel. Ya walaupun niatnya bagus sih. Jadi kalau kita jatuhin HP-nya, layarnya itu ketahan sama case-nya. Nah gue main dari 45% main di 2 game di multiplayer, berkurang ke 39%. Berkurangnya sekitar 6%an lah. Buat panasnya juga nggak terlalu, cuma hangat doang. Lanjut buat Honkai Impact. Di Honkai Impact giroskopnya rasanya itu goyang ya, nggak smooth gitu kayak geradagan gitu. Tapi buat di settingannya dapat di nomor 4. Rekomendasi lagi, not bad lah ya. Gue ngerasa agak sedikit patah-patah di kondisi tertentu, apalagi pas lagi pakai combo skill, tapi masih oke sih, nggak terlalu parah, masih bisa dinikmatin lah. Buat baterainya gue dapat screen on time itu di angka 1 hari 8 jam. Gue ngecas dari jam 12 siang hari Kamis, abisnya tuh pas di jam 8 malam hari Jumat. Atau lebih tepatnya 1 hari 8 jam. Tapi ini nggak gue pakai full ya, cuman beberapa kali aja. Kalau gue pakai full bisa tahan 1 harian kurang. Pemakaian gue yang nggak terlalu over, cuman buat main game bentaran doang, sama sosial media, terus foto-foto, bikin video. Buat gue kalau ngecas malam terus abisnya malam hari berikutnya itu udah lebih dari cukup sih. Buat ngecasnya juga udah cepet, udah support
casan 30 watt full charge, tapi di dalam dusnya cuman 20 watt. Mungkin ini kali ya alasan kenapa harga Realme Narzo ini lebih murah, karena ngurangin part-part yang dirasa nggak terlalu penting. Soalnya gue bisa ngecas pakai casan bawaan 20 watt dari 3-50% cukup 32 menit. Dari 3-100% cukup 1 jam 18 menit. Cukup cepet lah ya, walaupun pakai kepala casan 20 watt. Ya wajar sih, karena baterainya juga nggak terlalu besar di 4300 mAh. Dan pastinya kalau ngecas pakai 30 watt ya jadi makin cepet lah. Masuk ke kameranya, udah pakai 48 megapiksel f1.8 kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle f2.4, 2 megapiksel f2.4 potret, dan 2 megapiksel f2.4 kamera makro. Buat di menu kameranya kalian bakal nemuin mode malam yang lensanya bisa dipakai buat ultra wide angle, terus ada video, di atasnya ada mode ultra stabil, terus ada foto, potret, 48 megapiksel dan lain-lain. Di dalam dan lain-lain ini ada time lapse, ultra makro, slow mo, mode pro, dan panorama. Oke, kita coba buat foto kamera utamanya. Berikut hasilnya. Buat kameranya udah termasuk cakep sih, dan buat mode ultra wide-nya juga nggak terlalu jelek-jelek banget. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Dan dia juga bisa foto sampai 10 kali zoom. Hasilnya nggak cakep, biasa aja. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Dan buat mode potretnya juga processing blurnya udah cakep, walaupun masih ada bagian yang miss di sisi objeknya, tapi masih oke. Blurnya tuh blur banget. No times are tough, but I've had enough. I'm moving on. Dan buat mode makro, kalian lihat sendiri aja dah. Moving on. Dan yang buat gua kecewa itu di netscape-nya, nggak terlalu bagus dan juga nggak terlalu jelek, biasa aja sih. Lanjut buat kamera depannya, pakai resolusi 16 megapiksel. Berikut hasilnya. Nah, ini ngetes pakai 1080p 30 fps kamera depan. Pas di segitu settingan. Coba bawa jalan. Main sih. Detailnya masih bagus. Nggak tahu nih suaranya kedengeran apa enggak. Bacanya mendung banget. Mataharinya udah ada tutupan. Oke. Di perekaman videonya, Realme Narzo ini udah mendukung UIS Video Stabilization. Jadi dia udah mendukung software gitu ya, yang punya algoritma super anti-shaking. Jadi fitur ini mampu merekam video secara stabil dan halus. Buat perekaman video mentok di 4K 30 fps. Berikut hasilnya. Oke, jadi ini pengetesan video 4K 30 fps. Goyang banget ya. Pakai buat jalan ya. Ini dia bisa zoom, ganti-ganti lensanya, bagus sih, not bad. Cuman nggak bisa ganti ke lensa ultra wide. Nah, kalau
ini pengetesan pakai 1080p 30 fps pakai ultrawide ya. Dia nggak bisa ganti-ganti lensa, cuman di ultrawide aja. Untuk di 1080p 30 fps detailnya lumayan sih, cuman kurang bagusan kamera auto. Oke, ini pakai 1080p 60 fps. Lebih stabil sih ini. Yang paling pas tuh yang ini. Ini cuacanya mendung tuh. Nggak tahu nih kalau terang banget mungkin lebih bagus lagi. Tapi ini udah pas banget sih. Detailnya juga masih dapat banget. Dia bisa ganti lensa zoom 5 kali, zoom 2 kali, zoom 1 kali, balik lagi ke normal. Oke, kesimpulan. Buat kalian yang punya budget 2 jutaan, gua rasa sih ini udah termasuk oke banget ya. Dan buat ngecasnya juga udah cepet, sama baterainya juga udah lumayan awet. Desainnya juga cakep kalau menurut gua, udah pakai model kamera depan pansol yang kekinian banget. Karena HP ini cuma dijual di online oleh Realme, gua rasa HP ini nanti bakalan goib. Dan setelah itu banyak toko offline ataupun toko pihak ketiga yang jual HP ini jadi lebih mahal dari harga flash sale sekarang. Buat gua kalau harga 2,799 juta itu udah worth it banget. Menurut gua ada beberapa catatan yang harus kalian pertimbangin sebelum milih HP ini, karena menurut gua kameranya itu biasa aja sih, dan RAM-nya masih 4 GB. Sebenarnya sih fine-fine aja ya, tapi kalau kalian ngelihat ke depan, gua rasa RAM paling minimal itu suatu saat nanti ya ada di 6 GB. Soalnya gua pakai yang RAM sekarang aja nih yang 4 GB nih, gua ngerasa itu pas ngebuka aplikasi agak sedikit berat, tapi pas gua clear RAM udah nggak ngerasa berat lagi. Jadi saran gua kalau kalian mau main game berat bisa di clear RAM dulu biar performanya jadi maksimal. Dan gue juga suka ngerasa tombol navigasinya ini suka ngilang gitu, tapi masih bisa dipencet sih, cuma nggak kelihatan aja. Mungkin ini masih bisa diupdate software kali ya, mungkin. Gua rasa HP ini cocok buat HP kedua, atau cocok buat sekedar main game aja. Jadi biar HP utama kita nggak berkurang banget performanya, gara-gara di push game terus. Tapi kalau kalian mau nyoba HP refresh rate 90Hz, cuma ya menurut gue ya agak useless gitu. Buat di game kayak PUBG Mobile, CODM, sama Honkai Impact masih pakai di settingan 60 fps maksimal. Ya paling 90Hz buat scrolling sosial media sama buat mondar-mandir di menu. Tapi patut dicoba sih karena HP ini termasuk 90Hz termurah saat ini. Dan buat gua kurang nyaman sama case bawaannya yang tebel banget di bagian samping kiri kanannya. Suka ngeganjel gitu pas gua pencet di bagian pojoknya. Oke, segitu aja pendapat gua tentang HP ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf, ini hanya pendapat pribadi gua aja. Gue Tio Nugroho cabut, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mantap. Bye-bye.